Selamat pagi, Bapak atau Ibu dosen. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Leonardo Kevin, Maria Brigita, Sylvia Angelica, Christian Jonas, dan Evan Felix akan mempresentasikan jawaban dari studi kasus dari chapter 10 dan 11. Blaze saat ini mengekspor rollerblade ke Thailand berdasarkan perjanjian kontrak tetap dengan pelanggan utama Blaze di Thailand. Blaze mengimpor untuk memproduksi 72.000 pasang rollerblade dari Thailand setiap tahunnya dengan komponen karet dan plastik yang dibutuhkan untuk memproduksi. Produk Blaze tidak mahal namun memiliki kualitas yang tinggi. Blaze juga melakukan pengiriman ke Jepang di masa lalunya. Dan Blaze menganalisis bahwa komponen Jepang memiliki kualitas yang lebih rendah dibandingkan komponen Thailand. Blaze juga mengimpor dari Jepang ketika harganya rendah. Saat ini, Benholt, Chief Financial Officer, sedang mempertimbangkan untuk mengimpor komponen dari Jepang. Secara khusus, dia ingin mengurangi ekspor baht dan mengambil keuntungan dari korelasi tinggi antara baht dan yen. Karena arilan masuk dan arilan keluar, ekspor transaksi bersih akan berkurang jika kedua mata uang ini berkorelasi tinggi. Jika Blaze memutuskan untuk mengimpor komponen dari Jepang, maka import bahan yang cukup untuk memproduksi 1.700 pasang rollerblade setiap tahunnya dengan harga 7.440 per pasang. Blaze ingin mendirikan anak perusahaan atau mengakuisisi bisnisnya yang ada di luar negeri. Dengan alasan utama, Holt untuk merencanakan bahwa margin keuntungan dari import dan ekspor beras melebihi 25%, sedangkan margin keuntungan dari produk dalam negeri di bawah 15%. Akibatnya, spasi asing lebih bermanfaat bagi masa depan perusahaan. Negosiasi awal menunjukkan bahwa Jokes bersedia berkomitmen untuk membeli 200 pasang Spears, produk utama Brads, dengan harga tetap 80 yen per pasang. Holt menyadari bahwa ekspansi berlanjutan akan meningkatkan ekspor Brads terhadap fluktuasi nilai tukar. Tetapi dia yakin bahwa Blaze dapat menambah margin keuntungan dengan melakukan ekspansi. Keuangan di Blaze membantunya menilai bagaimana perubahan yang direncanakan akan mempengaruhi posisi keuangan Blaze. Di antara kekhawatiran lain, Holt menyadari bahwa masalah ekonomi baru di Thailand telah berdampak pada Thailand dan negara-negara Asia lainnya. Sementara, korelasi antara mata uang asing seperti yen Jepang dan baht Thailand umumnya tidak terlalu tinggi dan tidak stabil. Masalah-masalah baru-baru ini telah meningkat korelasinya di antara lain sebagian besar mata uang Asia. Sebaliknya, korelasi antara pound Inggris dan mata uang Asia cukup rendah. Untuk membantu Anda dalam menganalisis, Holt telah memberikan data berikut. Rumusan masalah pertama, jenis ekspor apa? Yaitu ekspor transaksi, ekonomi atau transaksi yang menjadi subjek Blaze. Mengapa? Nomor 2, dengan menggunakan spreadsheet, lakukan penilaian arus kas bersih dengan konstelasi Blaze dan perkiraan kisaran arus kas masuk dan keluar bersih untuk Blaze untuk tahunan mendatang. Asumsikan bahwa Blaze masuk ke dalam perjanjian Jones. Yang ketiga, jika Blaze tidak menandatangani perjanjian dengan perusahaan Inggris dan terus mengekspor ke Thailand dan mengimpor dari Thailand dan Jepang, apakah menurut Anda peningkatan korelasi antara yen Jepang dan baht Thailand akan meningkat atau mengurangi ekspor transaksi Blaze? Yang keempat, apakah menurut Anda Blaze harus mengimpor komponen dari Jepang untuk mengurangi ekspor transaksi bersih dalam jangka panjang? Mengapa atau mengapa tidak? Yang kelima, dengan asumsi Blaze penandatangan Landasan teori chapter 10. Apakah exchange rate risk masih relevan? Beberapa berpendapat bahwa risiko nilai tukar tidak relevan, sehingga menimbulkan beberapa argumen. Yang pertama, argumen berdasarkan PPP. Menurut teori paritas daya beli atau purchasing power parity, pergerakan nilai tukar hanyalah respon terhadap perbedaan dalam perubahan harga antar negara. Kedua, argumen berdasarkan hedge investor. Argumen lindung nilai investor mengasumsikan bahwa investor memiliki informasi lengkap tentang eksposur perusahaan terhadap fluktuasi nilai tukar. Ketiga, argumen berdasarkan diversifikasi mata uang. Argumen lain ialah bahwa jika MNC yang berbasis di AS terdiversifikasi dengan baik di berbagai negara, nilainya tidak akan terpengaruh oleh pergerakan nilai tukar
karena ada efek mengimbangi. Keempat, argumen berdasarkan diversifikasi stakeholder. Beberapa kritikus berpendapat bahwa jika pemangku kepentingan seperti kreditor atau pemegang saham terdiversifikasi dengan baik, mereka akan agak terlindung terhadap kerugian yang dialami oleh MNC karena resiko nilai tukar. Respon MNC terkait argumen yang ada. Pertama, kreditur yang memberikan pinjaman kepada MNC dapat mengalami kerugian besar jika MNC mengalami masalah keuangan. Dengan demikian, kreditur mungkin lebih suka bahwa MNC mempertahankan eksposur rendah terhadap risiko nilai tukar. Akibatnya, MNC yang melakukan lindung nilai terhadap eksposur mereka terhadap risiko mungkin dapat meminjam dana dengan biaya lebih rendah. Kedua, sejauh MNC dapat menstabilkan pendapatan mereka dari waktu ke waktu dengan lindung nilai risiko nilai tukar mereka, mereka juga dapat mengurangi biaya operasional umum mereka dari waktu ke waktu dengan menghindari biaya perampingan dan restrukturisasi. Eksposur pada fluktuasi nilai tukar ada dalam 3 bentuk. Yang pertama, eksposur transaksi. Nilai transaksi kontrak masa depan perusahaan dalam mata uang asing dipengaruhi oleh pergerakan nilai tukar. Sensitivitas transaksi kontraktual perusahaan dalam mata uang asing terhadap pergerakan nilai tukar disebut sebagai eksposur transaksi. Kedua, eksposur ekonomi. Nilai arus kas perusahaan dapat dipengaruhi oleh pergerakan nilai tukar jika melakukan transaksi dalam mata uang asing, seperti menerima pendapatan dari pelanggan asing atau tunduk pada persaingan asing. Yang ketiga, translation exposure. Laporan keuangan anak perusahaan MNC biasanya diukur dalam mata uang lokalnya. Untuk dikonsolidasikan, laporan keuangan masing-masing anak perusahaan MNC harus diterjemahkan ke dalam mata uang induk MNC. Exposure laporan keuangan konsolidasi MNC terhadap fluktuasi nilai tukar dikenal sebagai exposure terjemahan. Relevansi translation exposure dapat diperdebatkan berdasarkan dua hal, yaitu cash flow perspektif dan stock price perspektif. Penentu translation exposure ada 3, yaitu proportion of each business conducted by foreign subsidiaries, kedua locations of foreign subsidiaries, ketiga accounting methods. Jenis exposure apa yang menjadi subjek Blitz dan mengapa? Jadi Blitz menjadi subjek dari exposure transaksi dan exposure ekonomi. Blitz menjadi subjek exposure transaksi ini dikarenakan nilai transaksi cash Blitz di masa mendatang itu akan dipengaruhi oleh fluktuasi dari nilai tukar. Kemudian Blitz menjadi subjek exposure ekonomi karena present value dari cash flow Blitz mendatang itu akan dipengaruhi oleh fluktuasi nilai tukar. Blitz tidak menjadi subjek dari exposure translasi karena laporan keuangan terkonsolidasi dari Blitz itu tidak dipengaruhi oleh fluktuasi nilai tukar. Pertanyaan kedua, dengan menggunakan spreadsheet, lakukan penilaian arus kas bersih konsolidasi Blitz Inc. dan perkirakan kisaran arus masuk dan keluar bersih untuk Blitz untuk tahun mendatang. Asumsikan bahwa Blitz masuk ke dalam perjanjian dengan JOKS. Nah, jadi terdapat 2 tabel. Di tabel pertama ini menjelaskan cash flow terkonsolidasi dari Blitz. Untuk mata uang, arus kas bersih dalam dolar itu ada 24 juta. Ini arus kas masuk ya. Kemudian untuk yang yen ada arus kas bersih dalam bentuk keluar. Kalau dalam dolar itu ada 104,97840. Kemudian ada juga dalam baht. Kalau dalam baht ini arus kas bersihnya dalam bentuk arus kas masuk. Nah, itu ada 14.884.992. Kemudian tabel kedua menjelaskan tentang perkiraan arus masuk atau keluar bersih Blitz di tahun-tahun mendatang. Nah, ini bentuknya dalam range. Untuk mata uang pon itu range-nya ada di 23.520.000 sampai 24.480.000. Nah, kalau dalam yen itu ada 99.000,20 sampai 110.037,60. Untuk baht sendiri ada 12.404.160 sampai 17.365.824. Pertanyaan ketiga, apakah peningkatan korelasi antara yen Jepang dan baht Thailand akan meningkatkan atau mengurangi exposure transaksi Blitz?
Nah, peningkatan korelasi yen Jepang dan baht Thailand ini akan meningkatkan eksposur transaksi blitz dikarenakan arus kas masuk blitz dalam mata uang baht, sedangkan arus kas keluar blitz dalam mata uang yen. Sebagai contoh, apabila nilai baht itu terdepresiasi relatif terhadap dolar, maka pemasukan blitz dalam dolar itu juga akan menurun, sehingga nilai yen juga akan terdepresiasi yang akan menurunkan pengeluaran blitz dalam dolar. Pertanyaan keempat, apakah menurut Anda Blitz harus mengimpor komponen dari Jepang untuk mengurangi eksposur transaksi bersihnya dalam jangka panjang? Nah, jadi dalam jangka panjang, mengimpor komponen dari Jepang itu tidak akan berfungsi dengan baik untuk mengurangi eksposur transaksi. Hal ini sendiri disebabkan karena eksposur transaksi yang tinggi saat ini itu sebenarnya dipengaruhi oleh korelasi baht yen yang cukup tinggi. Nah, namun berdasarkan data historis, korelasi baht yen itu tidak selalu tinggi. Sehingga ketika nanti korelasi baht yen itu bakal kembali ke titik normal, keputusan impor komponen dari Jepang itu dapat berimbas sebaliknya, yaitu kenaikan eksposur transaksi. Pertanyaan kelima, dengan asumsi Blitz menandatangani perjanjian dengan JOKS Limited, bagaimana eksposur transaksi secara keseluruhan akan terpengaruh? Ya, jadi eksposur transaksi secara keseluruhan itu akan meningkat dikarenakan arus kas masuk Blitz dalam mata uang asing itu akan bertambah. Namun peningkatan ini nggak akan terlalu signifikan karena korelasi mata baht dan yen dengan pon itu nggak terlalu tinggi. Sebagai contoh, depresiasi pon itu akan menurunkan pendapatan dalam dolar Blitz melalui ekspor ke Inggris. Namun efeknya ini nggak terlalu besar karena diimbangi oleh peningkatan pendapatan dalam dolar melalui baht yang terapresiasi. Soal ke-6, mengingat bahwa produsen rollerblade Thailand yang berlokasi di Thailand telah mulai menargetkan pasar rollerblade AS, menurut Anda bagaimana penjualan blade di AS dipengaruhi oleh depresiasi baht Thailand? Bagaimana menurut Anda ekspornya ke Thailand dan impornya dari Thailand dan Jepang dipengaruhi oleh depresiasi? Penjualan blade di AS memperoleh pengaruh negatif yang disebabkan oleh depresiasi baht karena beberapa perusahaan pabrikan di Thailand mulai menargetkan pasar rollerblade AS. Hal ini terjadi karena rollerblade asing lebih murah dengan dolar yang berkuat. Melemahnya nilai baht menyebabkan impor blade berpengaruh secara positif karena hanya membutuhkan sedikit dolar yang dibutuhkan untuk membayar impor. Korelasi antara baht dan yen yang tinggi memungkinkan yen juga mengalami depresiasi dan menyebabkan berkurangnya biaya dolar bagi blades untuk membayar impor Jepang. Kesimpulan, blades menjadi subjek ekspor di masa yang akan datang karena present value dari cash flow blades mendatang akan dipengaruhi oleh fluktuasi nilai tukar dan laporan keuangan terkonsolidasi dan tidak dipengaruhi oleh fluktuasi nilai tukar. Untuk mengurangi ekspor blades, meningkatkan korelasi yen Jepang dan baht Thailand pada arus kas masuk. Dalam perjanjian dengan JOKS, transaksi akan meningkat karena arus kas masuk blades dalam mata uang asing akan bertambah. Namun peningkatan tidak akan signifikan karena korelasi mata uang baht dan yen dengan pounds tidak terlalu tinggi. Penjualan blades di Amerika Serikat memperoleh pengaruh negatif yang disebabkan oleh depresiasi baht karena beberapa perusahaan pabrik di Thailand mulai menargetkan pasar roller blades Amerika Serikat. Rekomendasi menurut kelompok kami, blades harus menetapkan ekspor-impor di Thailand dan Jepang karena memiliki dampak pada penurunan tingkat ekspor transaksi blades. Blades baru-baru ini memutuskan untuk memperluas hubungan perdagangan internasional dengan mengekspor ke Inggris, yang telah berkomitmen untuk membeli 200 pasang speeders dengan produk utama Blades, dengan harganya 80 yen per pasang. Pelanggan utamanya adalah Entertainment berkomitmen untuk membeli 180 pasang speeders selama 2 tahun dengan harga yang tetap, yaitu 4.594 baht Thailand per pasang. Perjanjian itu berakhir dan dapat diperpanjang oleh Blades dan produk hiburan. Mengimpor bahan baku untuk memproduksi 72.000 pasang speeders setiap tahunnya dari Thailand. Import menggunakan mata uang baht dengan harganya yang bergantung pada harga pasar untuk komponen karet dan plastik. Blades menjual masing-masing 50.000 dan 45.000 pasang speeders setiap 3 bulannya untuk produk jok dan hiburan, dengan jumlah tahunannya terbesar di kuartal untuk menghindari persediaan yang berlebihan.
Dengan begitu, persediaan yang berlebihan, Blaze akan mengimpor bahan yang cukup untuk memproduksi 18.000 pasang speedos setiap 3 bulan dari Thailand. Meskipun persyaratan pembayaran dilakukan dalam waktu 60 hari setelah pengiriman, Blaze membayar impor Thailand pada saat pengiriman di hari pertama setiap kuartal untuk mempertahankan hubungan perdagangan dengan pemasok Thailand. Blaze relatif dengan perdagangan internasional, Bernhold, Chief Financial Officer, Blaze prihatin dengan potensial dampak fluktuasi nilai tukar pada kinerja keuangan. Holt akrab dengan berbagai teknik yang tersedia untuk memenuhi ekspor strategi, tetapi dia tidak yakin apakah satu teknik lebih unggul daripada yang lainnya. Holt ingin tahu lebih banyak tentang forward, pasar uang, dan lindung nilai opsi. Telah meminta Anda untuk menganalisis keuangan di Blaze untuk membantu mengidentifikasi teknik lindung nilai yang paling tepat untuk Blaze. Sayangnya, tidak ada opsi yang tersedia untuk Thailand, tetapi opsi panggilan Inggris tersedia dengan harga 31.250 yen per opsi. Rumusan masalah yang pertama, dengan menggunakan spreadsheet, bandingkan alternatif lindung nilai untuk baht Thailand dengan skenario di mana Blaze tetap tidak terlindungi. Apakah menurut Anda Blaze harus melakukan lindung nilai atau tetap tidak terlindungi? Jika Blaze harus melakukan lindung nilai mana yang paling tepat? 2. Dengan menggunakan spreadsheet, bandingkan alternatif lindung nilai untuk piutang pound Inggris dengan skenario di mana Blaze tetap tidak dilindungi lindung nilai. Apakah menurut Anda Blaze harus melakukan lindung nilai atau tetap tidak dilindungi? Lindung nilai mana yang paling tepat untuk Blaze? Suku bunga pinjaman 90 hari tidak disetahunkan atau suku bunga pinjaman 90 hari tidak disetahunkan? 3,5%, 1,8%. Selain ini, informasi ini. Bellhorn telah memberitahukan Anda bahwa suku bunga pinjaman dan pinjaman 90 hari di Amerika Serikat masing-masing adalah 2,3% dan 2,1% secara non-tahunan. Dia juga telah mengidentifikasi distribusi probabilitas berikut untuk nilai tukar pounds Inggris dan baht Thailand selama 90 hari. Yang ketiga, secara umum, apakah menurut Anda lebih mudah bagi Blaze untuk melindungi lindung nilai terhadap arus kas masuk atau arus kas keluar dalam mata uang asing? Mengapa? 4. Apakah salah satu lindung nilai yang Anda bandingkan dalam pertanyaan 2 untuk pounds Inggris yang akan diterima dalam 90 hari memerlukan Blaze untuk melakukan overhead? Mengingat peraturan ekspor Blaze, menurut Anda, apakah itu tunduk pada lindung nilai dengan lindung nilai pasar uang? Yang kelima, bisakah Blaze mengubah waktu import Thailand untuk mengurangi ekspor transaksi? Apakah trade-off dari modifikasi semacam itu? Yang keenam, bisakah Blaze memodifikasi praktek pembayaran untuk impor Thailand untuk mengurangi ekspor transaksinya? Apakah trade-off dalam modifikasi semacam itu? Yang ketujuh, berdasarkan perjanjian ekspor Blaze, apakah teknik lindung nilai-nilai jangka panjang yang dapat dimanfaatkan Blaze? Untuk pertanyaan ini saja, asumsikan bahwa Blaze menanggung semua biaya di Amerika Serikat. Landasan teori chapter 11. Exposure transaksi. Exposure transaksi ada ketika transaksi tunai masa depan yang diantisipasi dari suatu perusahaan dipengaruhi oleh fluktuasi nilai tukar. Jika exposure transaksi ada, perusahaan menghadapi 3 tugas utama. Pertama, perusahaan harus mengidentifikasi tingkat exposure transaksinya. Kedua, perusahaan harus memutuskan apakah akan melakukan hedge terhadap exposure ini. Akhirnya, jika memutuskan untuk melakukan hedge, sebagian atau seluruh exposure, perusahaan harus memilih di antara berbagai teknik hedge yang tersedia. Hedging exposure to payables. MNC dapat memutuskan untuk melakukan hedge sebagian atau semua transaksi utangnya yang diketahui sehingga terhindar dari kemungkinan apresiasi mata uang. Terdapat beberapa pilihan teknik hedging untuk melindungi hutangnya,
yaitu futures hedge, forward hedge, money market hedge, dan currency option hedge. Sebelum memilih teknik hedging, MNC biasanya membandingkan arus kas yang diharapkan dari setiap teknik. Forward or futures hedge on payables. Kontrak forward dinegosiasikan antara perusahaan dan lembaga keuangan seperti bank komersial dan dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan spesifik perusahaan. Proses yang sama akan berlaku jika kontrak futures digunakan alih-alih kontrak forward. Tingkat futures biasanya sangat mirip dengan forward rate, sehingga perbedaan utama adalah bahwa kontrak futures distandarisasi dan akan dibeli di bursa, sedangkan kontrak forward akan dinegosiasikan antara MNC dan bank komersial. Money market hedge on payables. Lindung nilai pasar uang melibatkan pengambilan posisi pasar uang untuk menutupi posisi utang atau piutang di masa depan. Jika sebuah perusahaan memiliki kelebihan uang tunai, itu dapat menciptakan lindung nilai pasar uang yang disederhanakan. Kemudian, comparison of hedging technique. Saat menggunakan lindung nilai berjangka, lindung nilai forward, atau lindung nilai pasar uang, perusahaan dapat memperkirakan dana atau dalam mata uang lokal yang akan dibutuhkan untuk utang di masa depan, atau dana yang akan diterimanya setelah mengkonversi piutang mata uang asing. Limitations of hedging atau keterbatasan dari hedging. Limitation of hedging an uncertain amount ialah beberapa transaksi internasional melibatkan jumlah barang yang tidak pasti yang dipesan, dan karena itu melibatkan jumlah transaksi yang tidak pasti dalam mata uang asing. Akibatnya, MNC dapat membuat lindung nilai untuk jumlah unit yang lebih besar daripada yang akan dibutuhkan. Kedua, limitation of repeated short-term hedging. Lindung nilai berkelanjutan dari transaksi berulang yang diperkirakan akan terjadi dalam waktu dekat memiliki efektivitas terbatas dalam jangka panjang. Alternative hedging technique atau teknik alternatif dari hedging. Yang pertama, leading and lagging. Leading and lagging strategi yang melibatkan penyesuaian waktu permintaan pembayaran atau pencairan untuk mengubah ekspektasi tentang pergerakan mata uang di masa depan. Kedua, cross hedging. Cross hedging adalah metode umum untuk mengurangi exposure transaksi ketika mata uang tidak dapat dilakukan hedging. Ketiga, currency diversification. Metode ketiga untuk mengurangi exposure transaksi adalah dengan diversifikasi mata uang yang dapat membatasi efek potensial dari setiap pergerakan mata uang tunggal pada nilai MNC. Soal pertama, dengan menggunakan spreadsheet, bandingkan alternatif lindung nilai untuk Baht Thailand dengan skenario di mana Blitz tetap tidak terlindungi. Apakah menurut Anda Blitz harus melakukan lindung nilai atau tetap tidak terlindungi? Jika Blitz harus melakukan lindung nilai mana yang paling tepat? Dalam hal ini, perusahaan berpeluang mendapatkan USD lebih banyak tanpa memerlukan lindung nilai. Namun, nilai tukar mata uang sangat fluktuasi, di mana dapat memberikan resiko kepada perusahaan. Oleh karena itu, sebaiknya Blitz menggunakan lindung nilai untuk mengurangi resiko kerugian yang diakibatkan dari fluktuasi nilai dengan menggunakan money market hedge. Soal kedua, dengan menggunakan spreadsheet, bandingkan alternatif lindung nilai untuk piutang pound Inggris dengan skenario di mana Blitz tetap tidak dilindungi oleh lindung nilai. Apakah menurut Anda Blitz harus melakukan lindung nilai atau tetap tidak terlindungi? Lindung nilai mana yang paling tepat untuk Blitz? Berdasarkan hasil analisis, sebaiknya Blitz menggunakan lindung nilai untuk menjaga nilai exposure pounds-nya. Money market hedge menjadi lindung nilai yang baik bagi Blitz karena menghasilkan nilai dolar yang tinggi untuk arus masuk pounds-nya. Soal ketiga, secara umum apakah menurut Anda lebih mudah bagi Blitz untuk melakukan lindung nilai terhadap arus masuk atau arus keluarnya dalam mata uang asing? Mengapa? Secara umum lebih mudah bagi Blitz untuk menjaga aliran masuk mata uang asing, karena aliran keluar Blitz tunduk kepada dua variabel tidak pasti, yaitu jumlah hutang dalam mata uang asing karena fluktuasi harga pasar dan nilai tukar masa depan. Hal ini bisa terjadi karena Blitz memiliki perjanjian ekspor dengan perusahaan pelanggan utamanya dan arus masuk dolar yang tidak pasti karena perubahan nilai tukar. Pembahasan kasus
bab 11 nomor 4. Apakah salah satu lindung nilai yang Anda bandingkan dalam pertanyaan 2 untuk pound Inggris yang akan diterima dalam 90 hari memerlukan blenders untuk melakukan overhead? Mengingat pengaturan ekspor blenders, menurut Anda apakah itu tunduk pada lindung nilai dengan lindung nilai pasar uang? Tidak, karena uang dalam pound jika diterima dalam 90 hari, uang tidak akan utuh dan akan mendapatkan bunga atau bayar berlebih, ataupun pajak, dan justru bisa overhead dalam pengeluaran, dan juga tidak bisa dikatakan kalau blenders menggunakan lindung nilai uang tetap. Pembahasan bab 11 nomor 5. Bisakah blenders mengubah waktu impor Thailand untuk mengurangi ekspor transaksinya? Apa trade-off dari motivasi macam itu? Tidak bisa, karena waktu transaksi pada setiap negara berbeda dan mata uang digunakan juga berbeda. Karena jika waktu impor diubah, maka blenders akan menerima banyak kerugian baik dalam waktu maupun kerugian uang karena adanya bunga yang akan bertambah. 11 nomor 6. Bisakah blenders memodifikasi pembayaran untuk impor Thailand untuk mengurangi eksportir transaksinya? Apa trade-off dari modifikasi semacam itu? Bisa. Perbedaan mata uang dapat dikonversasi 2 kali lipat atau lebih dari biaya sebelumnya, karena dari uang baht ke uang dolar, dan juga akan menambah pajak dari pihak Thailand dan juga pihak blenders yang akan menyebabkan uang blenders menjadi overhead, dan justru tidak mengurangi pembayaran impor jika tidak menggunakan trade-off. Pembahasan kasus bab 11 nomor 7. Berdasarkan perjanjian ekspor blenders, apakah ada teknik lindung nilai jangka panjang yang dapat dimanfaatkan blenders? Untuk pernyataan ini saja asumsikan bahwa blenders menanggung semua biaya di Amerika Serikat. Ada, karena berbeda negara pasti blenders menggunakan teknik lindung yang berguna jangka panjang, dan juga ada garansi supaya jika ada barang yang rusak bisa dikembalikan dan ditukar dengan barang baru untuk mengurangi risiko kecacatan atau barang hilang saat pengiriman. Kesimpulan, Blaise akan lebih mudah melakukan lindung nilai arus kas masuk dalam mata uang asing karena arus kas keluar bergantung pada 2 variabel yang tidak pasti. Fluktuasi harga pasar dan nilai tukar di masa depan tergantung pada jumlah hutang pada mata uang asing. Blaise dapat mengubah teknik pembayaran untuk mengurangi ekspor ke Thailand dan dapat memanfaatkan teknik lindung nilai jangka panjang karena dapat memperkirakan utang terhadap mata uang asing di masa depan. Rekomendasi menurut kelompok kami untuk melindungi nilai Blaise, maka perlu melakukan pengurangan risiko fluktuasi nilai dan mengubah teknik pembayaran dengan mengurangi ekspor transaksi di Thailand.